Oke, mari kita bedah salah satu kisah paling transformatif dalam sejarah. Kita akan coba menelusuri tahun-tahun awal kehidupan Nabi Muhammad dan melihat bagaimana semua ini bermula dari sebuah titik balik yang mengubah dunia selamanya. Untuk memahami cerita ini, kita harus mundur dulu ke Arab pra-Islam, kira-kira 1400 tahun yang lalu. Sebuah zaman yang bisa dibilang cukup kelam. Saking kelamnya, seorang ayah bisa tega mengubur putrinya sendiri hidup-hidup. Kutipan ini benar-benar menggambarkan betapa rusaknya masyarakat saat itu. Nah, periode ini punya sebutan khusus, jahiliyah atau zaman kebodohan. Tapi ini bukan soal bodoh dalam artian nggak bisa baca tulis ya. Ini lebih dalam lagi. Ini tentang sebuah masyarakat yang kehilangan arah, kehilangan kompas moralnya. Jadi, kondisi sosialnya itu benar-benar kacau. Kekerasan antar suku itu seperti nggak ada habisnya. Perjudian, mabuk-mabukan jadi hal biasa. Yang lemah seperti perempuan dan anak yatim sering jadi korban. Parahnya lagi, coba bayangin. Ka'bah, tempat yang seharusnya paling suci, justru dikelilingi 360 berhala. Ini nunjukin betapa dalamnya krisis spiritual yang mereka alami. Tapi, justru di tengah kegelapan inilah, pada tahun 571, seorang anak lahir. Anak yang kelak akan menantang semua ini. Tapi perjalanannya sama sekali nggak mudah. Dari awal, hidupnya sudah diuji dengan sangat berat. Coba bayangin, bahkan sebelum lahir, ayahnya sudah tiada. Di usia 6 tahun, ibunya menyusul. Dan 2 tahun kemudian, kakeknya yang menjadi walinya juga wafat. Kehilangan demi kehilangan ini membentuk masa kecilnya, seolah-olah takdir sedang menempa dirinya dengan mengambil semua sandaran utama dalam hidupnya. Walaupun situasinya sulit banget, justru dari sinilah karakternya mulai terbentuk. Diasuh oleh pamannya, Abu Talib, ia nggak berpangku tangan. Ia bekerja jadi gembala, sebuah pekerjaan yang ngajarin dia banyak hal tentang kesabaran, tanggung jawab, dan memberinya banyak waktu untuk merenung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan hasilnya, di usianya yang ke-25, integritasnya udah nggak diragukan lagi. Di tengah masyarakat yang penuh intrik dan tipu daya, dia jadi satu-satunya orang yang dipercaya oleh semua kalangan. Sampai-sampai orang-orang memberinya julukan Al-Amin, sang terpercaya. Ini bukan gelar warisan loh, ini reputasi yang dia bangun sendiri dengan kejujuran. Seiring berjalannya waktu, Muhammad makin gelisah dengan kondisi masyarakatnya. Dia nggak bisa terima penyembahan berhala dan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Kegelisahan inilah yang mendorongnya untuk mencari tempat menyendiri, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Jadi, dia mulai rutin menyendiri di sebuah tempat bernama Gua Hira. Di sana, dia bisa merenung, menjauhkan diri dari semua kekacauan kota. Dia mencari ketenangan dan pencerahan atas apa yang dirasakannya. Sampai suatu malam di bulan Ramadan, saat usianya menginjak 40 tahun. Usia yang dianggap sebagai puncak kematangan, semuanya berubah total. Ini bukan lagi sekedar perenungan, ini adalah sebuah momen yang akan mengubah jalan sejarah. Tiba-tiba, sesosok malaikat yang belakangan ia ketahui sebagai Jibril muncul, dan malaikat itu memberinya satu perintah. Perintah yang sangat sederhana tapi begitu kuat, apalagi ditujukan kepada seseorang yang tidak bisa membaca. Dia begitu ketakutan dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Tapi malaikat itu terus membacakan ayat-ayat pertama dari apa yang nantinya kita kenal sebagai Al-Quran. Pencarian panjangnya di gua itu akhirnya terjawab. Ini bukan lagi hasil pemikirannya, ini adalah wahyu langsung dari Sang Pencipta. Dan inilah titik nolnya, awal dari misinya sebagai seorang nabi. Dari sebuah gua yang sunyi, sebuah pesan untuk seluruh umat manusia mulai diturunkan. Bisa dibayangin gimana perasaannya? Pasti terguncang, takut, bingung. Dia langsung bergegas pulang, menemui satu-satunya orang yang paling dia percaya di dunia, istrinya, Khadijah. Dia butuh kepastian, butuh seseorang untuk memahami pengalaman luar biasa yang baru saja dialaminya. Nah, disinilah letak luar biasanya. Ketika Muhammad sendiri merasa takut, mungkin khawatir dirinya jadi gila, Khadijah justru memberikan ketenangan yang instan. Dia nggak ragu sedetik pun. Malah dia mengingatkan Muhammad tentang karakternya sendiri. Orang sebaik kamu nggak mungkin dicelakakan Tuhan. Khadijah lalu membawanya bertemu sepupunya yang bijak, Warakah bin Naufal. Warakah mengonfirmasi bahwa apa yang dialami Muhammad adalah wahyu ilahi. Tapi dia juga memberikan sebuah peringatan, sebuah ramalan yang terdengar aneh saat itu. Kaumnya sendiri akan mengusirnya. Tentu saja Muhammad kaget. Dia yang selama ini dikenal sebagai Al-Amin, yang dipercayai oleh semua orang, kok bisa-bisanya akan diusir? Bagaimana mungkin orang-orang yang begitu menghormatinya akan berbalik memusuhinya?
Nggak lama setelah itu, fondasi ritual ibadah pun mulai diletakkan. Malaikat Jibril datang lagi, kali ini untuk mengajarinya wudhu, cara bersuci, lalu mengajarkan sholat, cara untuk terhubung langsung dengan Tuhan. Dan Khadijah, yang sejak awal menjadi pendukung utamanya, kini berdiri sholat di belakangnya. Dia secara resmi menjadi pengikut pertama dari ajaran baru ini. Pesan Islam pun mulai menyebar. Tapi awalnya nggak dengan gegap gempita. Ini adalah sebuah gerakan yang sunyi, dari hati ke hati, dimulai dari lingkaran orang-orang terdekat. Setelah Khadijah, orang berikutnya yang percaya adalah Ali, sepupunya yang waktu itu masih sangat muda. Kemudian, sahabat terbaiknya, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini sosok yang sangat penting. Dia menerima pesan ini begitu saja, tanpa keraguan sedikit pun. Keyakinannya begitu mantap dan instan. Kepercayaan Abu Bakar yang total dan statusnya sebagai pedagang yang dihormati ternyata sangat berpengaruh. Dia menjadi semacam magnet yang menarik tokoh-tokoh penting lainnya untuk ikut bergabung. Berkat dia, komunitas kecil ini mulai tumbuh, meskipun masih bergerak secara rahasia. Jadi, begitulah semua ini dimulai. Dari sebuah pengalaman yang menakutkan di gua terpencil, kini telah menjadi sebuah gerakan yang tenang tapi revolusioner. Satu orang dan segelintir pengikutnya berhadapan dengan tradisi dan kekuasaan yang sudah mengakar kuat. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin seberkas cahaya kecil ini bisa menembus kegelapan yang begitu pekat?